Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafika Alivia akan menjelaskan mengenai memori. Yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan memori? Menurut Chaplin, memori adalah fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan. Sehingga memori memerlukan satu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Proses mengingat. Yang pertama, memasukkan informasi atau encoding. Yang kedua, penyimpanan atau storage. Yang ketiga, mengingat atau retrieval stage. Kemampuan ingatan. Yang pertama ada learning. Yang kedua, retention. Dan yang ketiga, remembering. Jenis-jenis memori. Memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensori dalam jangka waktu yang sangat pendek. Encoding dalam memori sensoris. Pada saat mata melihat sesuatu, gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Storage dalam memori sensoris. Memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam memori jangka pendek. Informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta laju kecepatan menangkap informasi. Storage dalam memori jangka pendek. Kapasitas memori jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemampuan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Encoding dalam memori jangka panjang. Prosesnya yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang, namun setelah dilakukan proses semantik atau coding, data akan dianalisa lebih lagi. Storage dalam memori jangka panjang. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat, maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Retrieval, penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Fungsi memori. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Fungsi memori yang kedua yaitu storage. Data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga trace memory. Memori trace ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Fungsi memori yang ketiga yaitu retrieval.
Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Bagaimana cara mengembalikan ingatan yang tersimpan? Cara mengembalikan ingatan yang tersimpan. Yang pertama ada recall. Recall yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua ada recognize. Recognize yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk, seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau beberapa saat. Yang ketiga ada redintegratif. Redintegratif yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut. Misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Proses terbentuknya memori. Yang pertama, paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensor di panca indera dan dikirim ke otak. Yang kedua, otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Yang ketiga, diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Faktor kelupaan. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali sehingga perlahan ingatan itu memudar. Teori konsep lupa. Yang pertama ada decay, menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua, interferensi, menitik beratkan pada interval. Yang ketiga, retrieval failure, kegagalan mengingat memori disebabkan oleh intervensi. Yang keempat, motivate forgetting, kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kelima, sebab fisiologis, adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Lupa juga bisa menjadi tanda fisiologis dari penuaan dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat meregenerasi diri lagi. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.